Sore Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Saya merasa diberkati ya, boleh bisa melayani di Tasikmalaya. Kotanya sudah berubah, lebih bersih daripada tahun-tahun yang waktu itu ya. Cuman macetnya nambah. Nah, saya percaya bahwa kita ada di tengah satu kota, di satu wilayah, tentu Tuhan punya maksud. Amin. Sesuai tema kita menjadi berkat bagi masyarakat. Jadi sesungguhnya kita harus menentukan sikap, kita mau jadi apa? Mau jadi berkat atau hanya diberkati tapi tidak jadi berkat? Nah, itu ada pilihan. Bapak Ibu sekalian ada pilihan, tetapi firman Tuhan berkata ada satu panduan di dalam firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan sendiri. Di dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, kalau kita lihat di sini Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-4. Coba kita buka bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. Banyak ayat-ayat ini adalah biasanya dipakai oleh para pendoa syafaat. Ya, gerakan doa itu memakai ayat Yeremia 29 ayat 7. Tapi coba kita baca dari ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebelum kita menjadi berkat untuk kota, lihat di dalam keluarga kita dulu. Waktu itu bangsa Israel menjadi buangan selama 70 tahun di Babel. Nah, menjadi buangan itu gak enak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini gak dibuang, kita ada menetap di sini. Tetapi seringkali orang Kristen merasa terbuang. Ya. Kita butuh orang-orang seperti Ahok. Meskipun dia Chinese, dia bukan orang Betawi, tapi aku ini orang Indonesia. Aku lahir di Indonesia. Ya. Jadi menetapkan sikap sehingga semua orang akan melihat setelah itu actionnya. Apakah kamu ngomong doang? Semua orang sedang mengamati sekarang. Lu Kristen, lu Cina. Nah, lu juga bukan orang Betawi. What are you doing di Jakarta? Wow, kalau Bapak Ibu sekalian sekarang pergi ke Jakarta, everything is change, berubah. Biasa di depan apartemen saya itu kali hitam, hanya tergenang gak pernah mengalir, sekarang mengalir. Mengalir, kalau macet udah jangan ditanya, kalau macet di mana-mana juga macet gitu kan. Nah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Saya diajak di rumahnya, saya pergi ke rumahnya berkali-kali. Lalu saya diajak jalan-jalan di rumahnya. Ini kamar saya, kamar anak saya. Terus dia ajak saya ke lantai 4. Di lantai 4 itu ruang doanya. Dia katakan begini, saya setiap jam 4 pagi doa di sini. Jendelanya dibuka menghadap laut itu di Pantai Mutiara situ. Dan dia orang bukan karismatik ya. Saya mengangkat tangan saya dan I speak blessing for my city, Jakarta. Setiap jam 4 pagi tidak terkecuali hari Minggu. Hari Minggu pun saya akan di sini. Kalau saya pun pulang jam 3 subuh, saya akan tetap berdoa jam 4. Wow, sibuk mana dia dengan pendeta coba. Jam 6
Dia sudah mandi dan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Wow. Saya melihat dengan kepemimpinan yang ada sekarang, Jokowi, Ahok dan sebagainya. Itu rakyat biasa, rakyat jelata yang sama seperti kita. Kalau dulu pejabat, semua clear. Gak boleh ada yang lewat. Airport kosong semua. Enggak nih, biasa-biasa aja. Disalamin di tengah jalan juga gak jadi masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia katakan, saya selalu memberkati anak-anak saya sebelum mereka sekolah. Doa dulu. Dengan saya rilis kalian sekolah. Cuman satu aja sekarang terkenal kalau ada upacara. Dia harus pergi lebih pagi. Start from home. Dan kita juga pelayanan hebat tapi rumah kita kacau. Keluarga kita acak-acakan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan sekarang anaknya berantakan. Kenapa? Tidak memperhatikan keluarganya. Ketika keluarga diperhatikan oleh Tuhan, ketika keluarga-keluarga orang Israel, pokoknya janji Tuhan tetap janji Tuhan. Itu namanya covenant, ikatan perjanjian. Tidak ada namanya broken covenant. Kita yang membuat broken covenant. Tuhan gak pernah membuat perjanjian itu pecah gitu. Aku memberkati engkau. Keturunanmu akan diberkati. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Itu janji Tuhan di dalam Kejadian 12 kepada Abraham. Nah, kita sebagai Abraham rohani. Ya. Jadi di sini diperintahkan Tuhan ketika karena pelanggaran bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tuhan katakan, dirikanlah rumah bagimu. Maksudnya apa? Saya yakin mereka juga punya rumah, setidaknya gubuk-gubuk. Maksudnya begini, jangan punya roh in the cost. Roh in the cost itu adalah temporary. Nggak ada. Dirikan rumah. Home di situ. Maka engkau harus cari laki-laki untuk menjadi suami anakmu perempuan. Carilah perempuan untuk menjadi anak, untuk bisa menikahi anak-anakmu yang perempuan. Biar keturunanmu bertambah banyak. Maksudnya apa? Bukan anak beranak, tetapi orang benar akan bertambah di lingkungan itu. Bukan jadi orang kafir yang bertambah banyak. Keturunan itu harus, orang yang takut akan Tuhan harus menghasilkan keturunan ilahi. Lalu di situ buatlah kebun. Kenapa firman Tuhan harus cerita begini? Kayak juklak perda? Bukan. Saya kalau bikin suatu transformasi desa, misalkan di wilayah mana ya, saya ini pergi banyak ke daerahnya, Karo misalnya, Sinabung. Itu kan di sebelah sana sedikit lagi udah Danau Toba, indahnya minta ampun. Lalu saya ketika tidur di hotel, saya ada breakfast, saya makan pagi, saya orangnya mudah bergaul Bapak Ibu sekalian. Ada serombongan anak-anak muda dari Kanada, bule-bule. Saya langsung bisa gaul sama mereka dan saya makan bersama dengan mereka. Wow, where you come from? Welcome to Indonesia. Saya harus berlaku ramah gitu. Jangan ada orang asing cemetut kabeh. Pikasionen gitu kan. Muka Indonesia tuh harus dirubah gitu. Jadi kita nih katanya budaya timur. Jika aku masih budaya timur. Saya pernah tinggal di Belanda kok. Kalau di Belanda di halte bis aja. Kita lagi diam di halte bis. Bisa ada nenek-nenek datang. Mau kemana gini-gini. Di Indonesia boro-boro malah chat aja gini. Kita nih kurang ramah ternyata orang timur tuh. Enggak disebut ramah tuh enggak. Polite-nya rada kurang. Jadi
Oke, saya cerita begini. Ada maksud mungkin ya. Ya, saya juga orang Indonesia gitu, harus merubah diri. Ini revolusi mental nih. Jadi ketika di hotel itu kita bercakap-cakap. Oke, kamu mau kemana aja? Ya, aku mau ke desa ini ngelihat apa bangunan-bangunan kuno ya di Karo. Oke, alright. Terus mereka lagi ngemas-ngemas. Hey, lagi sibuk gini-gini. Mereka bawa plastik besar. Kata saya, itu plastik untuk apa? Oh, kami kalau piknik ke sana, kami sering kali piknik ke daerah-daerah di Indonesia, di wilayah situlah daerah Toba begitu. Kami mengutin sampah. What? Kata saya. Kamu turis? Kamu yang mengutin sampah? Iya, plastik di mana-mana. Hati saya sedih. Mungkin mereka turis mengutin sampah, mereka udah bayar naik pesawat mahal-mahal. Ya kita juga begini, memang kudu gitu. Where is your home? Terus kemarin saya putar itu film Dokan ya, Desa Dokan. Bau pesing kotor, masyarakatnya tuh kayak curiga gitu kalau udah orang asing tuh curiga. Udah nyiri, udah orang sangka ini tuh waduh berdarah-darah lu baru kanibal atau apa gitu, baru ini merah begitu kan. Jadi menyeramkan gitu, udah gitu cepret, ludah kemana aja gitu. Saya bikin gerakan gitu. Kalian harus berubah. Saya minta beberapa keluarga di situ bikin tim, rubah desamu, memalukan dan orang asing tidak akan kesini lagi kalau kalian tidak berubah. Terus mereka itu satu dengan yang lain masih ego. Ada rumah-rumah adat. Saya katakan, ayo kita bersihkan semua. Orang asing tuh menghargai banget, ini rumah udah 400 tahun. Kalau kita pikirnya ambruk-ambruk lah, memang udah tua gitu. Ayo semua masyarakat bersihkan, apalagi itu udah nenek-nenek lagi yang punyanya di situ. Kita bersihkan. Jadi kita bikin gerakan namanya My Home Dokan. Sampai tidak ada air 400 tahun, kita berdoa air keluar. Air keluar, saya 2 minggu yang lalu baru ke sana lagi. Air udah berkelimpahan bahkan berbagi ke desa yang lain. Pertanyaannya, kunaon 400 tahun cai? Gak ada berkat. Gak ada kehidupan kalau gak ada air. Karena perilaku kita. Ketika kita berdoa, bersatu bersama-sama, mengasihi covenant with God, covenant with the others dengan sesama, covenant with the land, bisa air keluar. Sampai heboh di sana. Tuhan membuat mata air yang baru. Enggak, sebenarnya udah ada, cuman ditutupin. Lalu saya katakan, setiap rumah harus punya kebun yang indah. Di sana tuh lebih subur dari Lembang, Bandung. Nanam apa juga jadi, lemparin aja biji, pasti tahun depan kesana udah jadi pohon. Buat kebun, kata saya, di setiap rumah, dan apa namanya indah itu kayak gimana. Jadi mereka mulai buat kebun. Akhirnya berubah, dan sesuatu yang berubah itu membuat mental masyarakat jadi berubah ternyata. Menurut penelitian kalau satu kota tidak ada sarana umum, tidak banyak taman-taman, pasti banyak narkoba. Banyak pornografi. Itu sarang setan pasti banyak di kota itu. Contohnya Bandung. Anda pergi ke Bandung, saya dulu malu. Kalau saya orang Bandung, geus macet, kotor, tidak ada kebun-kebun. Wah, kita ini bergerak dengan Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil, gerakan namanya PBB di sana, Perempuan Bandung Bersatu.
Sampai bersihin kali Cikapundung. Sekarang Anda pergi ke pinggir kali Cikapundung. Indahnya, saya juga nggak malu di situ. Saya duduk di Asia Afrika, memang kebul mah kebul, tapi rasa di Orchard Singapura. Udah berubah. Anda pergi ke Surabaya. Surabaya ini sudah berubah. Itu kota apa 10 tahun yang lalu? Kota tawuran. Kota tawuran, apalagi Arek Surabaya tuh udah keok, udah ngamuk deh. FPI datang lagi, hancur-hancurin lagi. Sekarang mana? Lihat tamannya di pinggir jalan. Kalau saya beli ini 500.000 satu nih pohon. Kok nggak ada yang nyabut? Perilaku sudah berubah. Nah, jadi itu sebetulnya mengusahakan kesejahteraan kota adalah untuk kesejahteraan kita juga. Jadi firman Tuhan ini adalah juklak untuk kehidupan kita. Mutlak harus dilakukan. Dan kita menentukan sekarang kita hidup mau kemana. Jadi jangan berserah kepada nasib. Kita ini ada di tengah satu komunitas. Gereja, umat Tuhan dan masyarakat itu seperti ikan dan air. Gak terpisah. Gak bisa ngomong, wah kita kan makhluk sorgawi. Kata masyarakat, jungwe ke sorga. Anda makan bami di mana? Beli terigu di mana? Bikin bakso, daging sapinya apa dari sorga? Beli pensil, beli apa? Kita nih nggak bisa lepas dari masyarakat. Semua kita ini bagian daripada masyarakat. Makanya Tuhan membuat satu komunitas yang namanya komunitas kerajaan Allah. Untuk kita menjadi garam, menjadi terang. Tuhan katakan jadilah garam, bukan. Kamu adalah garam dunia. Coba kita masak tanpa garam. Puhauce. Gak enak. Garam itu harus larut. Garam itu harus larut Bapak Ibu sekalian. Coba kalau gak larut. Garam geruntulan. Makan sop ayam. Krok, krok, krok. Enak gak coba? Harus larut. Terus garam itu juga memberikan rasa. Tapi garam itu fungsi bukan sekedar untuk dimakan. Mengawetkan sesuatu. Lalu fungsi yang berikutnya apa garam itu? Membunuh virus. Membunuh virus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat revolusi mental ini rada kurang berjalan. Pak Jokowi akui itu. Pusing. Mesti dari mana? Saya waktu itu menjadi salah seorang tim untuk penggodok revolusi mental. Itu gereja yang buat melalui sel-sel grup, sistem sel. Oh begitu ya? Iya Pak, di setiap lingkungan Pak Jokowi. Kita harus ada proyek-proyek percontohan di setiap lingkungan. Ada yang memberikan model, role model. Ini nih rumah yang sehat. Ini keluarga kesaksian. Anaknya gak kena narkoba, anaknya gak pornografi, anaknya gak pergaulan bebas. Wah. Udah kepikir, konsepnya udah di tangan beliau. Cuman saking boengnya. Nah, jadi kita ini bisa bagaimana larut di dalam masyarakat untuk memberikan nilai-nilai yang disebut kerajaan Allah. Community itu berasal dari komunitas, itu bahasa Inggrisnya community, berasal dari dua kata yang dijadikan satu, common unity. Yaitu apa? Sekelompok orang yang memiliki bahasa kita, bahasa firman. Tapi bukan ayat hafalan, yaitu firman yang menjadi daging. Jangan mencuri, gitu kan? Gak usah mencuri. Kita hukumnya tabur tuai, gitu. Gak usah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, ditimpukin batu. Kita ini jangan jadi pengkhotbah di tengah masyarakat, tapi larut. Untuk menjadi garam, ya. Nah, jadi memiliki bahasa sorgawi, makanan, pakaian, gaya hidup, adat istiadat, nilai dan moral
yang sama. Jadi Tuhan ini ingin membangun satu umatnya menjadi komunitas sorgawi di bumi yang mencerminkan Dia serta menerapkan apa? Kultur budaya surgawi di lingkungan. Di satu desa saya nggak sebutkan, takut menyinggung nanti satu suku. Apa-apa disembah, apa-apa harus pakai menyan, apa-apa harus pakaiannya itu ada tradisinya gini karena keturunan kita adalah dari nenek moyang dan dari roh ini. Padahal banyak orang Kristen lagi di situ. Kenapa budaya jadi budaya setan? Apa-apa kenapa jadi disetanin? Karena tidak ada garam. Gambar-gambar harus ada setannya. Jadi sendera tari misalkan. Saya ini lagi menunggu gereja ini mau keluar atau enggak nih. Gereja-gereja nih. Bukan hanya gereja ini. Sendera tari misalkan. Kita ada anak-anak kita yang jago nari. Tapi narinya hanya untuk jemaat. Saya ini di bidang art juga soalnya. Saya katakan mau enggak nari secara profesional. Tahu enggak? Di Bali ada namanya Devdan. Pasti kita nggak suka. Jarang ada yang dengar ini. Itu adalah pertunjukan sendera tari kolosal Indonesia ngikutin Bangkok. Bayar ke situ gopeceng. Paingan. Mahal, jadi pada nggak mau. Saya khusus ke Bali, saya hanya ingin nonton itu. Semua bule. Orang Indonesia kagak ada. Karena mikir. Goban aja mikir. Apalagi gopeceng. Itu sendera tari luar biasa. Tari-tarian dari berbagai daerah. Ambon, Bali, Aceh, apa segala macam. Wow, keren. Saya ngelihat ada beberapa anak-anak Tuhan di situ penari-penarinya. Tapi di akhir tarian itu semua muncul penari-penarinya. Tapi ada satu yang paling cantik. Lebih tinggi dari yang lain. Bahkan dia pakai lagi peninggi. Kayak tongkat begitu, dia di atas tongkat itu. Dia paling tinggi. Lalu disebut bahwa dialah penguasa Indonesia. Nyi Roro Kidul. Astagfirullahaladzim. Apa Indonesia milik Nyi Roro Kidul? Saya pulang geram. Iya penari anak Tuhan. Yang mau jadi garam. Yang mau jadi terang. Jadi semua gelap. Tempat pariwisata coba. Ada gua di Tulung Agung. Itu gua lorong terpanjang di dunia. Itu seluruh dunia tahu. Pergi ke situ. Saya pergi ke situ juga. Belum apa-apa. Di depan gua Nyi Roro Kidul. Ada sesajen-sesajen. Di dalamnya lebih serem lagi disembah-sembah. Kita membiarkan semua tempat menjadi sarang setan. Bukankah kita harus menghancurkan pekerjaan iblis di bumi? Nah, saya mau potong dulu dengan satu kesaksian. Kita tidak ada namanya berserah kepada nasib. Kita harus menentukan sikap. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa Bali 9. Ya, waktu itu tahun kemarin 2 orang dari Bali 9 ini yang dianggap gembong narkoba ini dihukum mati. Syukran Sukumaran dan Andrew Chan. 2 orang ini berbeda. Yang satu keturunan India, yang satu keturunan Chinese. Warga negara Australia. Syukran Sukumaran sampai akhirnya dia ketakutan, sedih. Tapi dia udah diselamatkan jadi Kristen oleh Andrew Chan.
Saya pergi ke penjara di Kerobokan di Bali, saya dianggap keluarganya dan saya bangga kepada seorang namanya Andrew Chan, meskipun perbuatannya dulu seperti itu, tapi dia sebutnya udah berubah. Dia sudah berubah. Saya sebelumnya menghakimi, ya yang gini mah harus dimatiin. Karena jutaan orang jadi korban. Tapi ketika saya datang ke penjara saya menyesal. Ampuni Tuhan, mulutku. Andrew Chan tuh udah jadi pendeta. Dia buat kolam baptis di penjara. Ratusan orang sudah dibaptis sama dia. Dia punya uang, ada orang yang jenguk-jenguk dia. Ngasih uang, dia kumpulin uangnya. Terus saya berjam-jam, 5-6 jam saya di situ ya. Agak bebas karena dia udah mau dihukum mati. Terus hari kedua saya datang lagi ke sana. Ada banyak pendeta-pendeta dari Australia, dari Indonesia. Lalu si Andrew Chan ini mimpin rapat di situ. Saya duduk di situ. How about Ambon? How about Solo? How about Myanmar? Dalam hati lu lagi ngapain? You lagi bikin sindikat, jaringan sindikat lagi atau apa? Saya nanya ke temannya. Terus saya nanya ke Andrew Chan, what are you doing? Dia sudah saya anggap jadi anak nih gitu ya. Terus temennya ngomong, Andrew Chan tuh mengirim misionaris. Ah, dari penjara? Iya. Nah lu yang di luar penjara ngapain? Masya Allah. Jadi dia ngatur, di Solo udah berapa jiwa diselamatkan. Di Myanmar sudah berapa jiwa. Iya. Saya pulang dari penjara. Gua gak di penjara. Ininya terpenjara. Gak bisa ini, takut ditimpukin batu, takut nanti diludahin. Saya melihat perilaku orang ini, satu, dia gak merasa dibuang. Ini kesempatan untuk memberitakan Injil. Wow. Ketika dia dieksekusi mati, dia nyanyi, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Dia selalu nyanyi lagu itu. Dia gak mau ditutup matanya. Dia matinya pun dalam keadaan tersenyum. 5 menit sebelum eksekusi, dia menyelamatkan satu orang lagi. Terima Tuhan Yesus. Wow. Coba kita lihat videonya. Dia mengadopsi anak-anak yang dipenjara untuk disekolahkan. Jadi dia menolong banyak orang yang di luar penjara. Kalau orang di luar penjara menolong itu udah biasa. Ini yang di penjara menolong yang di luar penjara. Ini luar biasa. Lord.
to be merciful, Lord. Tiap hari dia berdoa seperti ini, And also berjam-jam di dalam develop penjara, accountability, dan melayani orang Lord. untuk terima Tuhan, To terima Tuhan, develop terima all Tuhan. these 9 keys within our life, Lord Jesus, and that we can just bring Jadi them dia udah forth jadi to you, gembala Lord, sidang about di these, gereja, di penjara, confident di sini, matters, di Lord. dalam. And I know that every single one of us individually, Lord, that we have deep things within ourselves, and we feel as though we can't share it with anyone, because if we do, we feel as though they'll either judge us, or B, Lord, they'll just look at us differently, and they might even say something to someone else. But Lord, we just asking you today that when someone speaks of something just to us today, Lord, we just ask that we'll just be able to keep it to ourselves, and we don't need to go tell everyone else. Lord, may we just be confident within ourselves, Lord, and just realize that confidentiality is just important, that we can just grow as a community together. Lord, may we just learn to trust one another and learn to Dan dia, just develop that ketika saya incredible berdoa, love. ikut And berdoa Lord, di starts to penjara, be able dia to yang touch mimpin us doa. immensely. Dia Like selalu, never I before. bless You just Indonesia. go- you Aku just go, berkati come down from Indonesia. heaven. Aku The Holy berkati Spirit Indonesia. just Waduh, anoints us saya right now. nangis di And situ so I ask benar-benar. this in the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Ini surat kepada saya. Nah, baca surat wasiatnya. Ini kebaktian terakhir sebelum dia dieksekusi. Dia memimpin puji-pujian di sini. Hidupnya memberikan banyak buah. Sebenarnya dia bisa aja menyesali hidupnya dan hanya menyesali hidupnya dan berakhir tanpa buah. Tapi dia memutuskan, aku mau mati dan menghasilkan buah. Jadi dia buat panti rehabilitasi di penjara. Karena begitu banyak anak-anak muda yang terikat narkoba, bahwa sesungguhnya dia juga disuruh orang untuk bawa heroin. Diiming-imingi tiket ke Bali dan juga hotel berbintang. Siapa yang enggak tergiur anak-anak muda? Masih banyak anak-anak muda seperti itu dan dia katakan, cukup aku. Dia mau menebus setiap kesalahan dia kepada orang-orang lain. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 15 ayat 16. Coba kita buka Yohanes
15 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Connect dengan plan daripada Tuhan, rencana daripada Tuhan. Jadi apa sebetulnya buah yang diharapkan oleh Tuhan? Yang pertama adalah buah kehidupan ilahi. Kita harus bertumbuh dewasa dan memiliki sifat-sifat ilahi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam pekerjaan, ketika kita kuliah, ketika kita sekolah. Ada aliran kehidupan. Ada aliran kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita enggak ada input, outputnya pun akan jelek. Contoh ya, saya satu saat saya bilang sama cici saya. Cici saya kalau ngomong tuh selalu, pusing. Nih pusing sebelah nih. Terus kalau mau ibadah juga kadang suka ini. Ayo cepat yuk kita ibadah bareng. Enggak, lagi lemes. Kalau ditanya, anakmu gimana Ci? Yang satu susah, pulang juga malam terus. Yang satu adiknya, apalagi itu. Gini. Kata saya ini pusing, lemes, segala macam penyakit sampai ke dokter. Dokter juga bingung, ini penyakit apa sih lemes terus. Gitu. Saya ngomong, Ci, bisa gak mulai belajar terima kasih Tuhan. Untuk hidup ini. Bukankah hidup ini anugerah? Kata saya, gimana mujizat bisa datang kalau mulut kita sampah? Gak pernah kita muji orang. Gak pernah kita speak blessing, aku memberkati engkau. Gimana mujizat itu bisa datang? Dia merubah sikap. Cuman itu dituntunnya lama karena itu karakter. Karakternya udah begitu gitu. Tapi saya dengan kesabaran saya ini anak bungsu gitu. Tuntun gitu. Entong ngomong gitu deh. Entong. Karena apa yang keluar itu bisa balik lagi. Apalagi dia pernah pembantunya itu bawa permatanya, berliannya apa semua. Udah tambah stres lagi gitu. Udah berkati. Kalau memang Tuhan izinkan itu akan kembali. Apa yang terjadi ketika perilaku dirubah? Inputnya firman, keluarnya firman. Dia sehat. Bahkan dia mengalami berkat-berkat yang dulu dianggap masalah. Enggak. Dia katakan aku diberkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kuasa juga di dalam mulut perkataan kita. Dan itu buah yang diharapkan Tuhan adalah juga dalam sikap, perilaku, perkataan kita. Saya gak enak ke satu kota selalu begitu I get in, saya masuk ke kota kita. Itu aku memberkati Tasikmalaya Tuhan. Saya pergi ke desa mana? Aku memberkati desa ini Tuhan. Satu saat saya pergi ke Cidaun. Di situ kita ada proyek misi melalui pertanian. Terus di tengah pertanian kita ada satu desa namanya Leweng Hidung. Gak pernah saya masuk ke satu daerah namanya sejelek itu. Lalu saya nanya, Leweng Hidung ngerti gak orang Tasik? Naon? Hutan hitam. Terus saya nanya gini, kenapa namanya ini? Ya gak tahu dari dulu-dulu. Karena memang poek. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Terus suka ada penampakan. Jadi karena di tengah hutan, jadi mereka tuh terbelenggu oleh sikap, attitude mereka.
kepercayaan mereka, mitos mereka, kita di bawah kutuk. Makanya anak-anak di situ pada bodoh. Lalu saya ngomong ini, saya nggak akan remove ini desa ini, justru pengen jadi makmur. Sama saya dirubah asal gotong royong semua. Terus saya ngomong ini udah nggak punya listrik, udah berabad-abad udah nggak pernah ada namanya listrik. Saya akan tarik kabel dari kantor saya tuh, kantor pertanian itu. Berapa ratus meter lah saya, beli kabel kata saya. Lalu nanti dibagi per rumah, berapa watt lah, 25 watt gitu. Yang penting ada treng gitu kan. Jadi caang. Terus saya akan kasih hadiah TV 31 inch. Supaya kita bisa nonton bareng-bareng. Wah semua, TV? Mereka nggak ngerti namanya TV itu. Jadi kita bikin kandangnya. Beliin TV, cuma 2 juta lebih kok. Histori berubah. Sejak itu mereka nonton bareng TV. TV teh gini, endah. Jadi semua ngumpul. Lalu mereka begitu senangnya, kata saya mesti sekolah, anak-anak di sini harus sekolah. Karena kan begitu sulit, gak mudah orang Kristen diterima di situ. Kita yang dianggap penjajah, agama penjajah lagi, kebarat-baratan deh. Tapi saya coba, anggap saya dulur. Oh iya, wow, jadi kalau saya ke sana udah dianggap raja lah, makanan, karena udah ngasih TV, kasih listrik, itu kan sejarah ada listrik di situ kan. Sekarang udah ada listrik PLN, saya udah ajukan PLN masuk ke situ. Lalu saya ngomong begini, ini desa ini leweng hideng, nama paling goreng di dunia. Kita robah namanya. Jadi desa barokah. Naon artina? Ayo, ngerti gak? Berkat. Orang Sunda harus ngerti. Berapa dukun sudah dipercaya Tuhan Yesus? Kepala desanya sudah percaya Tuhan Yesus. Cuman kita gak buru-buru bikin gereja. Sebetulnya kita ini harus jadi history maker. Pembuat sejarah, apa namanya? Susah. Minta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita masuk ke rumah orang, I speak blessing. Aku memberkati rumah ini. Ketika di Thailand waktu itu terjadi banjir. Banjirnya 90 hari di 9 kota. Serem 90 hari banjir. Kita 5 hari aja udah pengap gitu kan. Ini 90 hari. Lalu di Bangkok kumpul para pendeta. Ketika saya breakfast kumpul. Jangan berserah kepada nasib. Pergi ke putri Raja Bhumibol, anaknya itu, putrinya tuh dia seperti Depsosnya lah. Dia cinta sekali rakyat. Itu lagi waktu itu Perdana Menterinya Yingluck. Ya. Kata saya pergi ke Perdana Menteri dan Anda katakan, what can we do for this nation? Aku mau bekerja sama dengan pemerintah. Wah kaget. Pergi ke Perdana Menteri, seumur-umur gak pernah mikir. Gereja gimana mau ke Perdana Menteri? Itu bukan level kita. Kita nih punya otoritas yang lebih. Asal bersama-sama. Dan bukan kita mau minta, dia lagi pusing. What can we do? Apa yang dapat kita buat? Lalu saya buat plan gini. Ini nanti surut, ketika surut, itu banjir terbesar waktu itu di Thailand. Kita bikin gerakan membersihkan rumah semua. Ayo umat Tuhan semua kerahkan jemaatnya. Pergi ke rumah-rumah yang Buddha itu. Tapi gak usah bawa minyak urapan.
Tong mau bendera Israel. Bukan nyindir, nyinggung nih pendoa. Bawa sekop, bawa sapu, bawa lapel. Bersihin rumah itu. Jangan, najis, ada patung, najis, darah Yesus, hiraba, syandaba. Gak usah gitu. Tahu gak, kita menginjakkan kaki di situ, itu akan diberikan kepada kita. Amin. Kita nih bukan takut sama setan, setan kudu takut sama kita. Amin. Tuh yang amin cuma bapak-bapak, ibu-ibu enggak. Mau ke WC, papi temenin dong, suka merinding bulu kuduk. Kalau lewat kuburan, permisi anak babi mau lewat. Ya, kumaha sih orang Kristen gitu. Enggak, kita nih punya kuasa, punya otoritas yang lebih dari segala kuasa yang ada. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Apa yang terjadi waktu itu hanya diresponi sekitar 800 orang. It's okay. 800 orang pergi ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah dan mereka bersihkan. Orang Buddha itu gak tahan kalau ada orang baik hati. Kunon bager, satu seh bukan, dulur lain. Terbuka. Dan mereka katakan, kamu tuh siapa? Apalagi kalau kita baik sama orang tuanya. Gugur udah semua pertahanannya. Di situ gereja yang turun menuai jiwa besar-besaran. Masuk ke sel-selnya. Buah kehidupan ilahi ini harus dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua, menghasilkan anak-anak rohani. Akibat dari menyerap hal-hal yang ilahi. Jadi kita punya spirit of adoption. Spirit of adoption di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak melihat najis. Berdurhaka kamu. Enggak, Yesus bisa duduk sama perempuan Samaria. Yesus bisa duduk dengan pelacur. Dia yang berubah. Kalau kita duduk sama pelacur, kita yang berubah. Ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita. Kuasa apa? Aliran kehidupan. Aliran kehidupan. Coba kita lihat klip ini. Saya putar lagi. Yang kemarin malam diputar. Bagaimana anak-anak rohani saya yang dulunya penari striptis, pembunuh, sekarang jadi penuai jiwa. Siapa yang percaya bahwa kita pun akan jadi penuai? Siapa yang percaya? Amin. Nanti sambil nonton ini dibagikan, Anda semua akan dibagikan, Bapak Ibu akan dibagikan satu kartu namanya SOS, artinya Save One Soul. Apa? Oke, kita saksikan. Silakan sambil dibagikan ya. Dulu saya kabur dari rumah, itu umur 16 tahun. Dan saya ke Jakarta. Setelah di Jakarta saya ketemu teman-teman yang gak baik. Dan disitulah saya mulai hancur ya. Dari yang gak virgin, jadi ya gitu deh. Jadi terus sampai kenal dunia malam, kerja dunia malam, jadi striptis. Dan dia seorang penari striptis. Saya itu pengikut Lucifer. Saya perjamuan darah, ikut ritual-ritual yang menyembah Lucifer. Saya sering kemasukan roh-roh jahat. Bahkan dalam ritual kita itu ada sering dimasukin roh-roh jahat. Bahkan sempat adu-adu kekuatan. Saya makin hancur. Bahkan saya di Jakarta lebih hancur lagi. Saya terlibat dengan penjualan narkoba. Saya konsumsi narkoba lebih parah hampir setiap hari. Saya dahulu lesbian, biseks, laki-laki bisa, perempuan bisa. Saya pengguna narkoba, saya kecanduan alkohol, saya kecanduan rokok. Saya umur 8 tahun, di usia seperti itu, saya udah punya niat buat bunuh bapak saya. Mungkin kalau mama saya nggak rampas pistolnya, umur 8 tahun saya udah bunuh bapak saya. Setiap hari terus seperti gitu, bahkan sampai saya umur 15 tahun, saya merasa tertolak dalam keluarga. Di atas mungkin ya. Saya umur 15 tahun, saya berlari ke kampung ibu saya, ambil ilmu, belajar ilmu hitam, dengan satu tujuan untuk
bunuh papa saya. Bahkan di usia yang seperti itu yang seharusnya saya sekolah, belajar, ada di rumah menikmati kasih sayang orang tua, saya malah justru ada di terminal, saya udah jadi nakal, saya nusuk orang. Aku kayak, ini bener nggak sih penglihatan? Kayak penglihatan Tuhan Yesus, tapi cuekin aja lah. Ya kayak Tuhan Yesus datang sampai aku denger itu kata-kata Alpha Omega. Ketika saya OD, sebenarnya saya udah mati. Nyawa saya udah roh saya udah ditarik, kata teman-teman saya 15 menit saya udah nggak bernafas, udah nggak hidup. Tetapi dalam alam roh itu saya minta ampun ke Tuhan saya. Tuhan tolong saya nggak mau mati, saya nggak mau masuk neraka. Tiba-tiba ada suara yang kecil banget dalam hati saya dengar, terus berdoa. Saya terus berdoa. Saya melihat ada cahaya putih. Semakin mendekat cahaya putihnya itu. Ternyata saya balik, saya sadar. Mulai dari situ saya berubah. Mulai dari situ saya mau cari Tuhan. Saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab, setiap hari saya baca. Pada saat saya sudah merasa menyerah, saya sudah tidak tahu saya harus kemana karena saya sempat mau bunuh diri beberapa kali. Tiba-tiba ada satu pribadi yang sangat jelas datang kepada saya dan memperlihatkan sesuatu hal di dalam hidup saya, bahwa saya menyimpan akar pahit. Ternyata yang bermasalah adalah diri saya sendiri. Yang mengingkari semua memang diri saya sendiri, dan yang mulai membenci adalah diri saya sendiri. Dan Tuhan memperlihatkan saya sesuatu hal, bahwa orang yang ada di samping kita, sayangilah mereka sebisa kita menyayangi mereka. Hargailah mereka sebisa kita bisa menghargai mereka. Tuh, pada saat saya melepaskan pengampun, saya berserah di kaki Tuhan. Saya seperti merasa ada suatu sosok yang memeluk saya dengan erat. Dia ex-pembunuh bayaran. Anakku. Dia sudah jangkau sekarang lebih dari 1.500 pemuda-pemudi di Marunda. Saya sangat bersyukur. Dia sedang balik ke Manado, ini orang Manado, dan sedang menjangkau keluarga besarnya di sana. Saya merasa terharu karena dia lapor bahwa banyak sekali keluarganya yang diselamatkan Membawa sekarang. jiwa-jiwa ke rumah Bapa agar rumah Bapa bisa penuh dengan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. EOS ini adalah program yang sangat bagus karena EOS ini adalah salah satu wujud kasih Bapa kepada kita dalam konteksnya bagaimana kita hidup untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan yang ada di Indonesia. Orang-orang yang belum terjangkau lewat EOS ini pasti akan terjangkau. Bahwa menurut saya marilah bersama-sama kita menjangkau jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Saya senang dengan SOS ini karena SOS ini Dia sudah menjadi pemain musik saya mau mengikuti SOS dan ini dia untuk menjangkau jiwa-jiwa orang-orang menjadi itu bagi seluruh di dunia. kafe-kafe. Dia Saya sudah akan dalam beberapa memberitahukan bulan kepada teman-teman saya sudah menjangkau SOS 32 ini anggota karena keluarganya. mereka Dia orang masih Jawa, di dunia malam. sudah percaya Supaya, kepada Tuhan dan sudah dibaptis. Saya dapat menjangkau teman-teman saya di dunia malam dengan safe word. Kepada mereka, buka hati, doakan, kenali lingkungan dan layani masyarakat, lalu memberitakan kabar baik melalui kesaksian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah terima kartu ini dicetak 3,4 juta kartu. Dan sudah per hari ini 800.000 kartu sudah kembali. Jadi ini bukan program lembaga penginjilan. Saya nggak disuruh Tuhan untuk bangun lembaga penginjilan. Ini hanya memantik umat Tuhan untuk peduli kepada jiwa-jiwa. Karena Tuhan katakan waktunya sangat-sangat singkat. Nanti Bapak Ibu, kita akan berdoa sebentar, angkat kartu ini bersama dengan nanti jutaan di seluruh Indonesia. Hanya tahun ini aja setelah kita bubar. Ya. Jadi ada ratusan hamba-hamba Tuhan sekarang sedang bergerak ke pulau-pulau, ke 34 provinsi, dan ini growing terus. Tapi kita punya batas waktu tahun 2016 saja.
Mari kita bangkit berdiri. Angkat kartu ini. Angkat kartu ini. Angkat kartu ini di hadapan Tuhan. Tutup mata kita. Minta Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi hidup kita saat ini. Mari, tanpa kekuatan Roh Kudus kita gak mungkin bisa. Kita butuh Roh Kudus memompa kita, menturbokan kita untuk benar-benar kita mau, rindu, rela untuk membawa kabar baik kepada setiap orang. Angkat kartu ini, semua berdoa kepada Tuhan. Minta hati Tuhan. Bagi Bapak Ibu mungkin diingatkan keluarga besar kita belum terima Tuhan, belum diselamatkan. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan itu. Oh Rabasyanda Baralamas. Mari berdoa, angkat suara kita kepada Tuhan. Angkat suara kita dalam nama Yesus. Oh Rabasyanda Baralamas. Lihat hati yang hancur seperti hatimu. Kami tidak mau terlambat Tuhan. Rumahmu harus penuh. Tidak akan ada lagi bangku yang kosong. Kami akan mengundang, kami akan menjemput orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan ini. Ini partner kerjamu di bumi. Urapi Tuhan, perlengkapi. Berikan keberanian. Sebagaimana Petrus ketika sudah diurapi oleh Roh Kudus. Sehari 3.000 orang bertobat. Oh, menyerahkan diri kepada Engkau. Kami tahu gelombang Pentakosta terakhir datang saat ini. Datang saat ini. Urabasyanda baralamas. Ira baralam, yang bisa bahasa roh berbahasa roh. Urabasyanda baralamas. Yang belum berbahasa roh minta kepada Tuhan. Buka mulut Anda sekarang. Irabasyanda baralamasik. Berkati Tuhan. Penuhi. Tua muda besar kecil laki perempuan penuhi. Bahkan anak-anak kecil penuhi Tuhan. Irabasyanda baralamasik. Irabaralabasyanda baralamasik. Tangisan kami bukan tangisan emosi, tetapi tangisan Yesus sendiri. Karena tangisan kami Tuhan akan membawa kebangunan rohani. Keluarga kami akan diselamatkan. Tetangga kami akan diselamatkan. Kerabat kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Nanti tolong diisi, ada sobekan kecil di sini, tolong diisi nama, kota. Kalau nggak ada bolpen, tolong mungkin dari Asers ya, nanti ada bolpen. Nama, tulis terus GBI Tasikmalaya, cukup, nggak usah nomor HP, nomor rekening, nggak perlu, ya. Ini untuk apa gunanya nanti disobek, diserahkan kepada saya untuk didoakan di Menara Doa Nasional. Karena ternyata kalau nggak didoain nggak efektif penuai itu, keok di jalan. Harus didoakan. Supaya saya nggak ada motivasi untuk apapun, tetapi saya ingin setiap orang efektif menjadi penuai-penuai. Nah nanti yang ini taruh saja di dompet Bapak Ibu sekalian untuk kenang-kenangan dan mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah VIP di mata Tuhan. Bahwa kita ini penuai. Amin. Ladang sudah menguning siap untuk dituai, tapi yang sedikit pekerja. Mari nyanyikan Bless the Lord of my soul. Sambil nanti Bapak Ibu tulis dan kumpulkan yang kertas kecilnya ke Aser.